Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melina Putri dengan NIM 1830105031. Saya jurusan Tadris Matematika dengan dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching Ibunda Leli Kurnia SPD MSI. Di video kali ini saya akan menampilkan video proses kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan beberapa keterampilan mengajar, yaitu pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Berikut cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga dalam kondisi kita seperti ini, yaitu dalam kondisi pandemi, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kesehatan fisik maupun amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pembelajaran kita lancar sampai akhir hendaknya. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran, kita ambil absen dulu. Dari lokal ini lokal 10B ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Oke. Baik, minggu lalu kita pembelajaran kita yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan irasional. Nah, dari materi ini apakah Anda semua masih ingat? Ya, yaitu tentang apa itu nilai mutlak, apa itu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, dan apa itu persamaan irasional. Baik, dari materi yang minggu lalu kita akan mengetahui kaitan-kaitan materi tersebut dengan materi kita yang akan kita pelajari. Apa materi kita yang akan kita pelajari kali ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca materi selanjutnya tadi malam? Ya, kepada Reni, apa materi kita kali ini? Ya, betul sekali. Materi kita kali ini yaitu materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel, di mana atau disebut juga dengan SPLTV, di mana sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah kelanjutan materi SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Masih ingat kan pelajaran SMP-nya yaitu SPLTV? Oke, masih ingat. Nah, sebelum memulai ke inti pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan ilustrasi atau sebuah gambaran lah, yaitu contohnya, misalnya ilustrasinya. Anak-anak semua pasti pernah pergi ke toko buku atau toko buah atau tempat mainan lah, toko mainan, pasti pernah ya. Misalnya kita ke toko buku, contohnya si Adi dia beli buku di toko buku, yaitu dia membeli 2 buku gambar dan 1 buku cerita dan 2 pensil. Nah, di sana ada juga pensil ya, dengan harga sebanyak 64.000. Nah, si Citra dia bertanya kepada si Adi tadi, dia mau juga beli buku gambar dan buku cerita dan juga pensil. Dia tanya berapa harga sebuah pensil, buku cerita dan buku gambar tersebut. Namun si Adi tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, materi kita
berapa kita bisa tahu berapa uang yang harus dibawa oleh si Citra untuk membayar bukunya tersebut atau untuk membeli bukunya tersebut dan pensilnya tadi. Nah, dari contoh di atas kita dapat mencari hasil atau penyelesaian dalam modal matematika, yaitu dengan menggunakan SPLTP. Dengan menggunakan SPLTP ini kita dapat menyelesaikan permasalahan si Citra tadi. Maka dari itu, Ibu harap kepada Anda semua dapat mempelajari materi ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan atau merancang metode matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian SPLTP dengan berbagai metode penyelesaian. Nah, dari sistem SPLTP ini nanti ada beberapa metode penyelesaiannya. Nanti ada tuh, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, metode grafik, dan metode campuran. Metode campuran ini yaitu campuran dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip dasar SPLTP dan metode penyelesaian SPLTP dengan metode substitusi. Oke, kita tentang sistem persamaan menjelaskan atau menerangi apa itu sistem persamaan linear, silakan Anda pelajari dan pahami bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk memahaminya. Di sana sudah ada pengenalan konsep atau prinsip dasar SPLTP dan contoh soal beserta penyelesaiannya. Coba Anda pahami dahulu membacanya. Jika ada yang ditanyakan bisa kita selesaikan di papan tulis nantinya. Oke, kita masuk ke dalam pengertian SPLTP dulu ya. Pengertian SPLTP ini tidak jauh beda dengan SPLTP sama linear 2 variabel. Bedanya hanya variabelnya saja. Dan sistem persamaan 3 variabel ini yang memiliki 3 variabel, sedangkan SPLTP yang memiliki 2 variabel. Itu pengertian SPLTP ini adalah sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel atau peubah yang sama. Nah, sistem persamaan 3 variabel ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, kita juga bisa dapat menentukan nilai suatu barang, menentukan ukuran suatu benda, misalnya panjang segini, kita bisa dapat menentukan dengan sistem persamaan linear 3 variabel nantinya.
Yang A ini merupakan koefisien dari persamaan, sedangkan X, Y, Z ini merupakan variabel-variabel dari persamaan tersebut yang memiliki 3 variabel, sedangkan D ini adalah konstanta dari persamaan. Oke, dari persamaan umumnya ini yaitu kan ada variabel X, Y, Z. Variabel tersebut merupakan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jika nilai X, Y, Z itu memenuhi 3 persamaan yang ada di dalam SPLTV. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya terdapat ada beberapa metode dalam penyelesaiannya. Kita sudah sebutkan tadi ada 4 metode: eliminasi, substitusi, grafik, dan campuran. Untuk pembelajaran kita kali ini kita membahas penggunaan penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Nah, apa itu metode substitusi? Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah metode substitusi ini, kita buat dulu ya. Metode substitusi. Ya, silahkan Lani. Oh iya, metode substitusi kata Lani yaitu metode dengan cara memasukkan nilai suatu yang diketahui ke suatu persamaan linear 3 variabel. Benar kata Lani, yaitu metode substitusi ini adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Sebutkan itu pengertian metode substitusi ini. Metode penyelesaian persamaan dengan cara mensubstitusikan nilai variabel ke salah satu persamaan. Nah, langkah-langkah untuk mencari metode ini ada di buku, silakan
baca, di mana langkah-langkahnya yang pertama, tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Yang ketiga, substitusikan atau masukkan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTP sehingga diperoleh sistem persamaan linear variabel 2. Nanti kita untuk mensubstitusikannya nanti kita akan mendapatkan persamaan linear 2 variabel. Nanti kita Ibu contohkan, nanti Ibu jelaskan dengan contoh, nanti Ibu bacakan dulu langkah-langkahnya ya. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDP yang diperoleh pada langkah ketiga. Selanjutnya, tentukan nilai semua variabel yang belum kita ketahui. Contohnya itu langkah-langkahnya tadi ada di buku ya. Contoh kita cari ya. Soalnya bagaimana cara mencari metode substitusi? Langkah yang pertama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi nilai persamaan, menjadi persamaan 4. Kita ubah persamaan 1 ini menjadi persamaan 4. Bagaimana caranya kita mengubah persamaan 1 ini? Kita ubah menjadi nilai Z. Kita ubah menjadi persamaan 1 ini menjadi nilai Z. Persamaan Z sama dengan, kita ubah berarti min X dikurang Y ditambah 6. Seperti itu kan jadinya ya. Nah, dari nilai tersebut, dari ini persamaan 4, kita mendapatkan persamaan 4 dari persamaan 1. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 2 atau persamaan 3. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan nilai Z ini ke persamaan 2 aja ya. Kita masukkan, kita masukkan yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, itu persamaannya. Kita masukkan nilai Z ini ke persamaan 2. Nanti X dikurang 2Y ditambah Z kita berapa tadi? Min X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 3. Kita selesaikan. X dikurang 2Y dikurang X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 3. Nah, jumlahkan yang sama-sama persamaannya. X dikurang X habis, kita coret. Min 2Y dikurang Y sama dengan min 3Y. Nah, 6 ini kita pindahkan ke variabel yang sama, yaitu 3 dikurang 6. Berarti min 3Y sama dengan min 3 dikurang 6 min 3. Berarti Y sama dengan 1. Jadi sudah kita dapatkan nilai variabel Y sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita substitusikan lagi. Kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Persamaan 3 lagi. Ini kan tadi ke persamaan 2. Ini ke persamaan 2. Yang selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang ketiga, yaitu min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Oke, kita masukkan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Ini kan udah yang persamaan 4 ke persamaan 2, ini yang selanjutnya ke persamaan 3 ya. Yaitu min 2X kita masukkan lagi ditambah Y ditambah Z kita berapa? Min X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 9.
kita selesaikan. Min 2x ditambah y dikurang x dikurang y ditambah 6 sama dengan 9. Kita jumlahkan. Min 2x dikurang x sama dengan min 3x. Y dikurang y sama dengan habis ditambah 6 sama dengan 9. Kita pindahkan nilai 6-nya ke sebelah. Min 3x sama dengan 9 dikurang 6. Min 3x sama dengan 9 kurang 6 berapa? 3 kan? Berarti 3. Berarti x sama dengan 3 bagi min 3 min 1. Sudah dapat kita persamaan variabel nilai y dan nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai z, kita masukkan nilai x dan y ini ke persamaan 4. Persamaan 4 kita kan ini, nah, z. Kita mencari nilai z lagi, yaitu kita masukkan nilai x kita tadi kan min 1, berarti min kali min 1 dikurang y kita berapa tadi? 1 ditambah 6. Berarti dapat hasilnya ini 1 dikurang 1 ditambah 6. 1 kurang 1 0, dapatnya 6. Berarti nilai z dapat bernilai 6. Berarti sudah kita dapatkan variabel x, variabel y, dan variabel z. Nilainya sebesar min 1,1,6. Maka jadi kita mendapatkan himpunan penyelesaian x, y, z sebesar min 1,1 dan 6. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kepada Lina. Oke, pertanyaan Lina tadi yaitu apa itu metode substitusi? Atau apa yang dimaksud dengan mensubstitusikan nilai ke persamaan itu, Bu, bertanya. Oke, Ibu akan kembali menjelaskan pengertiannya tadi. Metode substitusi ini yaitu metode penyelesaian persamaan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mensubstitusikan atau dengan cara memasukkan nilai variabel atau nilai variabel ke salah satu persamaan. Seperti ini tadi kan, persamaan x, y, z dan 6 ini kita ubah menjadi variabel z. Kita ubah nilainya menjadi variabel z. Maka dapat persamaan yang keempat untuk mencari nilai variabel x dan y. Nah, untuk mencari variabel nilai x dan y ini kita masukkan persamaan nilai variabel z ini ke persamaan 2 dan 3 untuk mencari nilai x dan y. Maka itulah yang dimaksud dengan mensubstitusikan nilai variabel ke salah satu persamaan. Itu tadi kan kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan ketiga untuk mendapatkan himpunan penyelesaian x, y, dan z. Apakah sudah paham, Rani? Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja atau tugas kelompok berdiskusi. Ibu bagi aja seperti biasa, sebelah kiri Ibu kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan kanan Ibu ke kelompok 3. Nanti hasil dari diskusinya akan dipresentasikan dan akan kita bahas presentasinya tersebut. Oke, setelah Ibu sudah bagikan lembar kerjanya, silahkan kepada Anda untuk berdiskusi
lembar kerjanya tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit atau 15 menit lah paling lambat untuk berdiskusi, mendiskusikan lembar kerjanya tersebut. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Setelah didiskusikan, Ibu mau salah satu kelompok tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan hasil diskusinya alhamdulillah Anda semua sudah paham. Selanjutnya Ibu mau tanya, dari presentasi tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham, Ibu akan kasih kalian latihan. Coba dikerjakan latihan soalnya. Oke, sebelum Ibu kasih soal latihan, Ibu mau nanya, siapa yang bisa menyebutkan poin-poin pembelajaran kita kali ini? Oke, silakan kepada Bima. Oke, beri aplaus kepada Bima yang telah mempresentasikan poin-poin dari pembelajaran kita ini, di mana Bima telah menjelaskan pengertian SPLTP, bentuk umum SPLTP, langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk mencari metode substitusi ini sudah dijelaskan. Dari poin-poin tersebut semoga Anda semua paham dan bisa menyelesaikan himpunan sistem penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini. Baik, Ibu kasih soal latihannya ya. Ibu tengok aja di dalam buku paket. Tengok buku paket halaman 18. Tentukan himpunan, Ibu sebutkan aja ya, soalnya kalau penulis sudah penuh. Tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Persamaannya Ibu buatkan ya. Nah, ini persamaan dari soal latihan kita. Coba Anda buat penyelesaian himpunan penyelesaian dengan X, Y, Z dari persamaan tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan latihannya dikumpul.